Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magwira Izani Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan uji fitokimia dan manfaatnya dan prinsip dari uji fitokimia tersebut. Apa itu fitokimia? Fitokimia adalah cabang ilmu kimia mempelajari senyawa-senyawa kimia yang terdapat secara alami dalam tumbuhan. Istilah fito asal dari bahasa Yunani yang berarti tanaman. Sedangkan kimia merujuk pada senyawa-senyawa kimia. Fitokimia berfokus pada identifikasi, isolasi, karakterisasi, dan penelitian senyawa-senyawa tersebut, serta pemahaman tentang khasiat dan manfaat kesehatan yang terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan mengandung beragam senyawa-senyawa kimia yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pertahanan terhadap penyakit, serangga, hama, dan kondisi lingkungan. Senyawa-senyawa ini seringkali memiliki sifat-sifat biologis yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti industri farmasi, kosmetik, pangan, dan pertanian. Studi fitokimia melibatkan metode analisis dan pemisahan senyawa-senyawa dalam tumbuhan, seperti menggunakan kromatografi, spektroskop, dan pengujian biologis. Penelitian fitokimia juga mencakup identifikasi struktur kimia dari senyawa-senyawa yang ditemukan, serta penelitian terkait aktivitas biologisnya seperti aktivitas antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan lainnya. Melalui penelitian fitokimia, kita dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa aktif dalam tumbuhan yang memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan, suplemen makanan, produk kecantikan, atau bahan aktif lainnya. Penemuan dan pemahaman tentang senyawa-senyawa ini dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan produk alami yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, studi fitokimia juga membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Dengan memahami komposisi kimia tumbuhan, kita dapat memahami peran penting tumbuhan dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, fitokimia merupakan disiplin ilmu yang penting untuk memahami senyawa-senyawa kimia alami dalam tumbuhan, manfaat kesehatan yang terkait, dan potensi pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan. Ada beberapa fungsi dari fitokimia, yaitu identifikasi senyawa kimia. Uji fitokimia membantu dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kelompok senyawa seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, saponin, dan fenolit. Yang kedua yaitu penentuan kandungan senyawa. Uji fitokimia dapat digunakan untuk menentukan kandungan senyawa-senyawa tertentu dalam ekstrak tumbuhan. Misalnya, uji fitokimia dapat digunakan untuk menentukan kandungan alkaloid, flavonoid, atau senyawa-senyawa lain yang memiliki aktivitas biologisnya. Penentuan aktivitas biologis fitokimia juga dapat memberikan petunjuk awal tentang aktivitas biologis suatu senyawa. Misalnya, perubahan warna atau reaksi tertentu dapat mengidentifikasi adanya senyawa dengan aktivitas antioksidan, antimikroba, atau antiinflamasi. Prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam uji fitokimia meliputi yang pertama yaitu ekstraksi. Tumbuhan atau bagian tumbuhan diekstraksi menggunakan pelarut tertentu untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang larut dalam pelarut tersebut. Metode ekstraksi yang umum digunakan meliputi ekstraksi maserasi, sokletasi, atau ekstraksi dengan menggunakan pelarut superkritis. Yang kedua, pemisahan ekstrak tumbuhan dapat dipisahkan menggunakan metode kromatografi seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, atau kromatografi cair, atau kromatografi kolom. Yang ketiga yaitu identifikasi. Senyawa-senyawa yang telah dipisahkan dapat diidentifikasi menggunakan berbagai teknis analisis seperti UV vis, IR, atau NMR, atau spektrometri massa. Reaksi kimia dengan reagen tertentu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok senyawa tertentu. Yang terakhir yaitu uji reagen kimia. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai reagen kimia yang beraksi dengan senyawa-senyawa tertentu, menghasilkan perubahan warna atau endapan. Misalnya, reagen Marquis digunakan untuk mendeteksi alkaloid, sedangkan reagen Paulin-Chiao-Choute digunakan untuk mengukur kandungan fenolik. Dalam uji fitokimia, penting untuk memperhatikan validitas dan reproduktibilitas hasil metode dan protokol yang baik harus dipatuhi. Dan penggunaan kontrol positif dan negatif juga penting untuk memastikan keandalan hasil uji fitokimia. Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang identifikasi senyawa kimia. Saya akan menjelaskan identifikasi senyawa kimia yang perlu dilakukan
pada uji fitokimia, yaitu yang pertama senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid adalah salah satu kelompok senyawa fitokimia yang ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki ciri-ciri kimia tertentu. Alkaloid umumnya terdiri dari basa organik yang memiliki sifat basa dan mengandung atom nitrogen dalam struktur molekulnya. Alkaloid ditemukan dalam berbagai jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan obat, tanaman beracun, dan tanaman yang digunakan dalam upacara tradisional. Mereka berperan dalam pertahanan tumbuhan terhadap serangga, hama, dan penyakit. Di samping itu, banyak alkaloid juga memiliki efek farmakologis pada manusia dan hewan. Contoh-contoh alkaloid yang terkenal dan sering dikaji dalam fitokimia antara lain, yang pertama kafein. Ditemukan dalam biji kopi dan teh dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kafein memiliki efek stimulan pada sistem saraf pusat dan dapat meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin ditemukan dalam tembakau dan memiliki efek adiktif pada sistem saraf pusat. Nikotin sering digunakan dalam produk-produk tembakau. Yang ketiga, morfin. Alkaloid yang ditemukan dalam tanaman popi, Papaver somniferum. Morfin memiliki sifat analgesik dan digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit yang kuat. Yang keempat, kokain. Kokain ditemukan dalam tanaman coca, Erythrosolium coca atau bahasa latinnya. Kokain memiliki efek stimulan dan sering digunakan sebagai narkotika terlarang. Yang terakhir yaitu atropin. Atropin ini ditemukan dalam tanaman belandon atau bahasa latinnya Atrofa bellandona, dan atropin memiliki sifat antikolinergik dan digunakan dalam pengobatan oftalmologi seperti memperbesar pupil mata. Yang kedua, senyawa terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa fitokimia yang terdapat dalam tumbuhan dan memiliki struktur dasar yang terdiri dari unit-unit isoprena. Senyawa-senyawa terpenoid memiliki beragam struktur dan fungsi, dan banyak diantaranya memiliki aroma yang khas. Terpenoid ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti daun, bunga, batang, akar, dan kulit kayu. Mereka berperan dalam berbagai fungsi fisiologis tumbuhan, termasuk pertahanan terhadap serangga dan hama, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa contoh senyawa terpenoid yang umum dan penting, yaitu monoterpenoid. Ini adalah terpenoid yang terdiri dari dua unit isoprena. Contoh monoterpenoid termasuk mentol, ditemukan dalam daun mint, limonen ditemukan dalam jeruk dan banyak minyak esensial, dan pinena ditemukan dalam minyak terpentin. Yang kedua yaitu sesquiterpenoid. Ini adalah terpenoid yang terdiri dari 3 unit isoprena. Beberapa contoh sesquiterpenoid termasuk zingiberrin, ditemukan dalam jahe, humulen ditemukan dalam hop, dan bisabolol ditemukan dalam chamomile. Yang ketiga yaitu diterpenoid. Ini adalah terpenoid yang terdiri dari 4 unit isoprena. Salah satu contoh diterpenoid yang terkenal adalah vitamin A yang terdapat dalam wortel dan berperan penting dalam kesehatan mata. Yang keempat, triterpenoid. Ini adalah terpenoid yang terdiri dari 6 unit isoprena. Beberapa triterpenoid yang signifikan adalah asam oleanolat, ditemukan dalam jahe, asam ursolat ditemukan dalam daun rosemary, dan betulin ditemukan dalam kulit kayu betula. Yang kelima, steroid. Steroid adalah jenis terpenoid yang memiliki cincin penetran dan berperan penting dalam regulasi hormon dan fungsi organisme. Contoh steroid termasuk hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang ketiga yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid adalah kelompok senyawa fitokimia yang terdapat dalam tumbuhan dan memiliki struktur dasar yang disebut sebagai flavon. Senyawa-senyawa flavonoid umumnya ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, dan akar. Flavonoid memiliki beragam fungsi dalam tumbuhan, termasuk sebagai pigmen yang memberikan warna pada bunga dan buah, serta berperan dalam interaksi tumbuhan dengan lingkungan. Mereka juga terlibat dalam pertahanan tumbuhan terhadap serangga, penyakit, dan stres lingkungan. Contoh-contoh senyawa flavonoid yang umum dan penting. Yang pertama yaitu flavon. Ini adalah senyawa flavonoid dasar
yang terdiri dari cincin benzena dengan dua cincin heterosiklik yang terhubung. Contoh pelapon termasuk quercetin, kaempferol, dan rutin. Pelapon sering ditemukan dalam berbagai tumbuhan seperti teh hijau, bawang merah, apel, dan delima. Yang kedua itu flavonol. Flavonol adalah turunan flavon yang memiliki gugus hidroksil pada posisi 3 contoh flavonol termasuk quercetin, kaempferol, dan miracetin. Flavonol biasanya ditemukan dalam berbagai tumbuhan seperti bawang putih, brokoli, dan anggur merah. Yang ketiga yaitu flavonol glikosida. Ini adalah flavonoid yang terikat pada gula dalam bentuk glikosida. Contohnya yaitu flavonoid glikosida termasuk rutin, hesperidin, dan quercitrin. Mereka sering ditemukan dalam buah jeruk seperti jeruk bali dan lemon. Yang terakhir yaitu isoflavonoid. Isoflavonoid adalah kelompok flavonoid yang memiliki cincin heterosiklik tambahan. Mereka ditemukan terutama dalam tumbuhan legum seperti kacang kedelai, dan lain-lain. Contohnya, isoflavonoid yaitu termasuk jenis thein dan daidzein. Kemudian yang keempat yaitu senyawa saponin. Saponin adalah kelompok senyawa fitokimia yang ditemukan dalam tumbuhan. Nama saponin berasal dari kata Latin safo yang berarti sabun, karena senyawa-senyawa ini memiliki sifat seperti sabun, yaitu mampu menghasilkan busa atau larutan sabun ketika dilarutkan dalam air. Struktur kimia saponin terdiri dari glikosida triterpenoid atau steroid yang terikat pada gula. Saponin ditemukan dalam berbagai tumbuhan, terutama dalam biji akar dan batang. Beberapa tumbuhan yang kaya akan saponin antara lain ekor kuda, ginseng, alfa-alfa, dan yucca. Kemudian yang kelima yaitu senyawa tanin. Tanin adalah kelompok senyawa fitokimia yang ditemukan dalam berbagai tumbuhan. Tanin umumnya memiliki sifat astringen yang memberikan rasa pahit dan membuat mulut terasa kering saat dikonsumsi. Senyawa-senyawa tanin terutama terdiri dari polifenol. Tanin terdapat dalam berbagai bagian tumbuhan, termasuk kulit kayu, daun, buah, akar, dan biji. Mereka berfungsi sebagai bagian pertahanan tumbuhan terhadap serangan hama, jamur, dan mikroorganisme patogen. Tanin juga dapat berperan dalam proses penyembuhan luka pada tumbuhan. Kemudian contoh senyawa tanin yang umum dan penting yang ada pada tumbuhan yaitu tanin hidrolisis. Ini adalah jenis tanin yang dapat dipecah oleh hidrolisis menjadi unit-unit fenolik yang lebih kecil. Contoh tanin hidrolisis termasuk elagitanin, galotanin, dan kondroitin. Yang kedua yaitu tanin kondensasi. Ini adalah jenis tanin yang terdiri dari polimer polifenol yang terikat secara kondensasi. Contoh dari tanin kondensasi termasuk yaitu tanin katekin, tanin epikatekin, dan tanin proantosianidin. Tanin kondensasi ditemukan dalam banyak buah seperti anggur, apel, dan stroberi, serta dalam teh dan coklat. Baik, yang terakhir yaitu identifikasi senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah kelompok senyawa fitokimia yang terdapat dalam tumbuhan dan memiliki struktur kimia mengandung satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen. Senyawa-senyawa fenolik memiliki beragam fungsi dalam tumbuhan, termasuk sebagai antioksidan, pigmen, pertahanan terhadap serangan hama dan patogen, serta dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun beberapa contoh senyawa fenolik yang umum dan penting yaitu asam fenolat. Ini adalah senyawa fenolik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen. Contoh asam fenolat termasuk asam galat, kafeat, dan asam ferulat. Mereka ditemukan dalam berbagai tumbuhan seperti biji kopi, teh, dan berbagai buah-buahan. Yang kedua itu flavonoid. Flavonoid yang telah dibahas sebelumnya juga termasuk dalam kelompok senyawa fenolik. Contoh flavonoid termasuk quercetin, kaempferol, dan rutin yang tadi sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, stilbenoid. Stilbenoid adalah senyawa fenolik yang memiliki struktur cincin benzen yang terhubung dengan cincin benzen tambahan melalui ikatan etilena namanya. Contoh stilbenoid yang terkenal adalah resveratrol yang ditemukan dalam anggur merah dan dikaitkan dengan manfaat kesehatan tertentu. Yang terakhir yaitu lignan. Lignan adalah senyawa fenolik yang ditemukan dalam tanaman dan memiliki struktur kimia yang kompleks. Mereka ditemukan dalam biji-bijian, biji rami, dan beberapa tumbuhan lainnya. Contoh lignan yaitu termasuk sekoisolari, risiresinol, dan enterolactone.
Sekian bahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.